Jujur yang terhormat, bisa kita lihat influencer dalam status quo sekarang ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita karena kekuatan dari followers mereka misalnya, ataupun kemampuan mereka untuk influence society melewati berbagai media, entah itu lewat sosial media misalnya, televisi misalnya, ataupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu kami percaya dengan hal ini justru pemerintah bisa menggunakan hal dan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kebijakan mereka. Oleh karena itu kami Dewan Juri yang terhormat, kami tim oposisi dengan bangga menolak mosi ini dengan bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah lebih bisa sukses dalam mensosialisasikan kebijakannya melewati influencer sehingga tidak perlu adanya larangan akan hal-hal tersebut. Beberapa klarifikasi ulang yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah influence ini sendiri, di mana influence yang kita maksud mereka yang terikat dengan perjanjian endorse dengan kita misalnya sebagai pejabat pemerintah, di mana pejabat pemerintah ini tidak lepas kendali atas influencer ini sendiri. Masuk ke dalam poin sanggahan, yaitu adalah yang pertama tentang diskusi ini sendiri, di mana tim proposisi mengklaim bahwa influencer terlalu menggiring opini sehingga kegiatan diskusi tidak akan terjadi di sisi kami. Kami menganggap ini adalah asumsi Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena justru kegiatan seperti diskusi ini akan lebih terjadi di sisi kami. Kenapa? Karena konsep dari influencer ini sendiri, di mana konsep dari influencer ini sendiri harusnya influencer tahu fans mereka seperti apa. Terlebih jika tentang kebijakan ini, justru karena ada influencer, kegiatan diskusi seperti Q&A akan lebih mudah terjadi di sisi oposisi. Bandingkan dengan kegiatan sosialisasi dengan yang dilakukan oleh ahli pejabat pemerintah misalnya, society tidak mengenal mereka, tidak ada ikatan emosional di antara mereka, tidak ada ikatan kepercayaan. Justru oleh karena itu pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka tidak akan disampaikan dengan baik, dan karena society justru mengenal influencer yang memiliki ikatan emosional dengan mereka, diskusi ini akan terjadi di sisi kami dan tidak akan terjadi di sisi proposisi. Yang kedua adalah penggiringan opini, di mana tim proposisi mengklaim bahwa influencer menjadi pensosialisasi ini seakan-akan pemerintah yang melepas kendali atas influencer ini, di mana lebih baik mereka mengklaim bahwa lebih baik pensosialisasi ini dikendalikan oleh pemerintah secara langsung. Kami rasa hal ini tidak akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat, di mana pemerintah tidak akan lepas kendali atas influencer ini sendiri. Kenapa? Karena adalah konsep dari endorse ini sendiri, di mana influencer ini memiliki namanya brief, di mana brief adalah arahan-arahan dari pejabat-pejabat pemerintah ini, di mana arahan ini mereka harus ikuti, dan secara tidak langsung pemerintah tetap memanage dan mengatur influencer ini sehingga pemerintah masih memegang kendali. Oleh karena itu kami rasa tim proposisi terlalu paranoid dan berasumsi. Kami rasa dengan adanya influencer ini akan lebih bagus karena mereka mempunyai popularitas. Walaupun jika tim proposisi mengatakan mereka mempunyai market dan akan menggiring salah opini karena market mereka, justru karena popularitas dan market yang besar, mereka memiliki tanggung jawab yang besar sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam mengatakan apa yang mereka akan katakan. Dan tim proposisi harus mengerti bahwa influencer tidak membawa influence yang buruk. Bahkan di status quo sekarang kita sangat-sangat jarang melihat influencer yang salah menggiring opini dari pemerintah. Karena sekali saja mereka salah menggiring opini, popularitas mereka akan terancam dan karir mereka akan terancam. Sehingga mereka tentu saja tidak mau hal itu terjadi dan mereka akan menggiring opini yang benar dari pemerintah. Masuk ke dalam argumen, yaitu yang pertama adalah ide dari influencer ini sendiri, di mana kenapa proposal ini tidak bisa dibenarkan, yang akan dibagi menjadi beberapa layer. Yang pertama adalah ide dari influencer ini sendiri, di mana kami percaya influencer adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar, Dewan Juri yang terhormat, dalam memersuasi individu lain atau menginfluence society. Oleh karena kemampuannya, hal ini menjadi sangat bagus jika pejabat pemerintah ingin mencapai tujuannya dalam mensosialisasikan kebijakannya, di mana influencer ini emang sudah ahli dalam menginfluence orang, mensosialisasikan sesuatu, karena itu memang sudah pekerjaannya. Walau tim proposisi menyatakan influencer tidak ahli dalam pemerintahan, kami percaya bahwasannya untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan tidak perlu adanya seseorang yang sangat-sangat ahli dalam pemerintahan, melainkan orang-orang yang memiliki kepandaian dalam menginfluence orang untuk menerima kebijakan ini. Masuk ke dalam layer kedua adalah kebijakan pemerintah ini sendiri, di mana kenapa pemerintah ingin melakukan sosialisasi atas kebijakannya. Karena perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, sesaat kebijakan ini dikeluarkan, maka pasti ada pro dan kontra dari society. Malah terkadang ini menjadi bumerang kepada pemerintah ini sendiri. Oleh karena itu mereka ingin ada sosialisasi, di mana kita harus melakukan sosialisasi ini jika ingin kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat.
Dan jika menggunakan ahli dari pemerintah ini sendiri, justru ada kemungkinan timbal balik respon society yang buruk kepada pemerintah, karena mereka tidak memiliki ikatan emosional itu sendiri dan tidak ada kepercayaan kepada ahli pemerintah ini sendiri. Dimana jika menggunakan influencer, ada ikatan emosional sehingga society atau masyarakat akan percaya dan mulai menerima. Pada ujungnya kebijakan ini pun akan lebih baik jika disampaikan dan disosialisasikan oleh influencer. Masuk ke dalam argumen kedua, yaitu bagaimana caranya influencer bisa mensosialisasikan kebijakan ini. Kami percaya influencer memiliki cara kerja yang unik, Dewan Juri yang terhormat. Mereka ingin membuat market atau society mereka tertarik, di mana society di media sosial akan tertarik kepada hal-hal yang unik. Dan dengan adanya influencer ini, mereka akan menarik konsumen dan society dengan cara yang unik, misalnya melakukan kampanye, membuat video atau konten, sehingga society akan tertarik akan itu. Ketika itu terjadi, pensosialisasi kebijakan ini akan lebih merata dan efektif karena mereka tertarik kepada hal-hal yang unik ini. Bandingkan dengan ahli pemerintahan, dari pejabat pemerintahan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan hal-hal unik ini seperti influencer, seperti membuat konten misalnya atau yang unik-unik, sehingga ketertarikan pada sosialisasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah ini sendiri tidak akan terjadi. Jadi ini akan membuat pesan yang sebenarnya mau disampaikan dari kebijakan ini oleh ahli-ahli pejabat ini tidak tersampaikan dengan baik, dan akan tersampaikan dengan baik jika menggunakan influencer. Dan oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami rasa tidak perlu adanya larangan untuk pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan influencer dalam sosialisasi kebijakannya, karena beberapa hal yang saya sudah sebutkan tadi sudah mencakup semuanya. Kenapa kita tidak perlu ada larangannya itu? Dan sampai akhir perdebatan ini, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih.